Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang bersinar, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Kort 6:10. Alkohol. Tetapi kali ini saya punya kesempatan untuk membuat konten tentang alkohol. Nah, apa sih pandangan firman Tuhan tentang alkohol? Yang pertama, kita harus ingat ya bahwa firman Tuhan telah mengingatkan kita, memberitahukan kita bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Itu yang pertama ya. Itu ditulis dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-sekali tidak ya. Jadi alkohol itu ada kaitannya dengan percabulan ya, hawa nafsu. Yang kedua, Yesus memperingatkan tentang penyalahgunaan tentang alkohol ya, tentang alkohol. Lukas 21 ayat 34 dikatakan ya, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat ya. Tuhan memperingatkan. Yang ketiga, anggur adalah pencemooh dan minuman keras adalah beribut ya. Kita diingatkan bahwa anggur itu pencemooh. Jadi kalau minum anggur ya akhirnya jadi pencemooh, beribut. Amsal 20 ayat 1. Anggur adalah pencemooh, minuman anggur adalah beribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya ya. Orang mabuk itu terhuyung-huyung kan. Firman Tuhan mengingatkan, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Yang keempat, jangan cintai anggur ya. Amsal 21 ayat 17 dikatakan, orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan, orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Yang kelima, minuman keras membawa kesengsaraan. Amsal 23 ayat 29 sampai 35. Siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya. Jadi anggur itu membawa kesengsaraan. Yang keenam, pertimbangkanlah gambaran seseorang pemabuk, peminum. Jadi Tuhan mengingatkan kita untuk mempertimbangkan gambaran seorang pemabuk ya. Di dalam Amsal 23 ayat 32 sampai 35 dikatakan, tetapi kemudian memabuk seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh. Jadi kalau udah mabuk pasti aneh-aneh matanya ya, karena merah matanya ketika sudah mabuk. Jadi pertimbangkanlah untuk melakukan hal itu, kata firman Tuhan. Yang ketujuh ya, ini murka Allah terhadap bangsa Israel ya. Murka Allah atas Israel karena dosanya dalam hal minum-minum. Itu dituliskan di dalam Yesaya 28 ayat 1 sampai 4 ya. Ternyata Tuhan pernah murka kepada bangsa Israel karena minum-minum. Di sini dikatakan, celakalah atas mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim, atas bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur, yang penuh peminum anggur, yang sudah bening. Sesungguhnya pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegak, seorang yang seperti angin ribut disertai hujan batu, yakni badai yang membinasakan, seorang yang seperti angin ribut disertai air hujan yang hebat menghanyutkan. Ia akan menghempaskan mereka ke tanah dengan kekerasan ya. Jadi Tuhan murka kepada bangsa Israel di dalam hal minum-minum ya. Yang kedelapan, Yesaya memberikan gambaran yang sangat jelas tentang peminum, pemabuk yang kehilangan akal sehatnya ya. Yesaya
25 ayat 7 sampai 8 dikatakan, tetapi orang-orang yang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Sungguh segala meja penuh dengan muntah kotoran, sehingga tidak ada lagi tempat yang bersih lagi. Jadi ya, gambaran pemabuk dan peminum itu ya mengerikan, memberikan orang jadi kehilangan akal sehatnya. Jadi hindari, kayak dikatakan, kita jangan sampai melakukan kesalahan menyalahgunakan alkohol. Yang kesembilan, Paulus memberikan kepada kita peringatan dan pengajaran yang tepat pada waktunya. Efesus 5:15 sampai 18. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu harus hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usaha supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, kita diingatkan. Yang ke-10, kemabukan dapat menghancurkan moral. Ya, Kejadian 9 ayat 20 sampai 23, yaitu contoh Nuh ya, yang moral manusia hancur karena minuman. Jadi hindari. Ya, kalau saya bacakan tentang sejarah Nuh ya, terlalu panjang ayatnya ya. Dalam Kejadian, kalau saudara mau baca ya, silahkan baca sendiri. Ya, yang ke-11, tidak ada pemabuk yang masuk surga. Ini yang penting ya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang ini mengerikan. Pemabuk adalah salah satu sifat yang tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Memang bukan hanya pemabuk, tetapi ini adalah salah satu ya. Makanya kita hati-hati dengan minuman keras yang memabukkan. Yang ke-12, seseorang dapat diselamatkan dari kemabukannya dan terlepas dari hal itu ya. 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu ya, bisa bertobat ya. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah diuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah ya. Jadi pemabuk bisa bertobat ya. Mari ya, tinggalkan segala hawa nafsu duniawi. Yang ke-13, jangan bergaul dengan pemabuk. Kenapa dikatakan ya jangan bergaul dengan pemabuk? Karena kamu bisa ketularan ikut-ikutan pemabuk. 1 Korintus 5 ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang yang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Jadi jangan bergaul supaya kamu jangan ikut-ikutan jadi pemabuk ya, tukang cabul ya. Hindari pergaulan yang buruk ya. Pergaulan yang buruk merusak kebahagiaan yang baik. Yang ke-14, bijaksanalah, jangan bersekutu dengan peminum ya. Diingatkan supaya kita bijaksana. Amsal 23 ayat 19 sampai 20. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging ya. Diingatkan, janganlah kamu di antara peminum anggur dan pelahap daging ya. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk memutuskan rantai yang membelenggu diri kami dan bebaskanlah kami Tuhan dari keterikatan minuman keras. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.